Kan yang ditekan tidak mau didikte Pak, maka melakukan perlawanan. Tapi yang mau didikte ya aman Pak. Tapi coba kalau kemudian tiba-tiba yang merasa memberi kenyamanan, keamanan tiba-tiba membuat masalah, dia tidak berkutik, dia bisa apa? Makanya Masya Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mencukupi kebutuhan diri kita sendiri, bukan bergantung kepada orang lain. Itu nggih. Al-hukumatu turidu minal ummah an takuna qayyada awamiriha la tahidu an haddatiha allati tarsumuha laha qadra sibrin. Dikatakan ini Pak, namanya pemerintahan itu pasti berharap rakyatnya, bangsanya itu juga terlibat untuk ngurusi urusan negaranya. Itu pasti. Tidak mungkin kemudian pemerintah lepas tanpa melibatkan rakyatnya, bangsanya, itu tidak mungkin. Dan tujuannya mulia sebenarnya. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan itu tidak keluar dari track yang diinginkan oleh bangsanya. Tujuannya apa? Tapi, ono tapi qad laja'atil ummatu ilal hukumah wa talabat muawanatuha fi kulli amrin min umuriha. Tapi bisa bahaya Pak, kalau ada satu bangsa titik-titik rakyatnya jaluk pemerintah, artinya bergantung. Ketoke apik Pak, ono bantuan A, bantuan B, itu membuat kita lemah. Berarti nak orang ano bantuan maka tidak berdaya. Lo dalam hidup juga sama. Kelonjengan rumah tangga, kemudian bayang nongko aku dikei wong tuaku, aku gak apa-apa no masalah, aku bisa ngomong mbek adikku, ngomong ning kakakku sing mungkin secara ekonomi lebih mapan. Kalau pikirannya seperti itu, jangan berharap menjadi orang yang maju. Sama satu bangsa juga sama. Ketika dia berpikir seperti itu, jangan berharap menjadi bangsa yang maju. Masya Allah. Fala budda an tuqayyada nafsaha biquyudiha wa tajri fi hayatiha al-ijtima'iyyah wal 'ilmiyyah hasba raghaibiha. Maka seyogianya orang itu ataupun bangsa itu, mereka harus mengikat dirinya dengan ikatan-ikatan pemerintah kalau mereka selalu mengandalkan bantuan pemerintah. Kan? Repot Pak, ono wong tanggane oleh bantuan PKH ngono. Mari ngono, dhek ora miskin niku lho ya kepingin oleh. Ditempeli stiker miskin gak gelem. Tapi itu ya Allah, ya apa ya, memang situasi. Ya kita sebenarnya ketika ditempeli miskin itu mestinya malu. Itu padha karo ndongak awake dhewe miskin, distempel. Kalau kita boleh ngomong gitu Pak, mending enggak lah. Terhormat. Tapi mungkin bagi pemerintah kan niatnya bantu. Tapi kalau jenengan pengen maju, jangan. Kecuali jenengan wis lah, ndak apa-apa wis lah. Aku jatahku ini, aku digawe pemerintah sak wulan kok oleh piro, ya monggo. Tapi kalau pengen maju ndak bisa begitu. Jenengan jadi pengusaha, nyambut gawe, buka usaha, nunggu bantuan pemerintah. Ya tidak akan maju, tidak ada ceritanya kata Syekh Mustafa Al-Gholayan. Tidak ada ceritanya bangsa atau personal atau individu bisa maju dia menggantungkan bantuan orang lain. Wala raiba annal hukuma innama tukawwinu rijalan yuslihuna li hikmatiha la rijalan yuslihuna li ayyaqumu bima tahtaju ilaihil ummah. Ini godaannya Pak. Di mana-mana kata Syekh Mustafa, di mana-mana kalau pemerintah itu dia akan mengambil orang-orang yang loyal kepada mereka.
belum tentu mereka akan meng-hire orang-orang, masyarakat, rakyat yang mungkin berpikir tentang kebutuhan bangsanya. Dia berpikir yang penting saya loyal dengan pemerintah, masalah nanti programnya sampai ke rakyat atau enggak penting, yang penting presiden saya, gubernur saya, apa itu namanya Pak? Dulu ada istilah Pak, pokoknya apa itu? Apa itu? Kenapa Pak istilah itu? Hah? Kenapa banter Pak? ABS, asal Bapak. Itu ujian terbesar dalam pemerintahan itu begitu Pak. Orang yang menjadi timnya itu potensi besarnya akan ABS karena pikirnya dia kalau saya loyal selamat. Padahal ada orang-orang yang berpikir bagaimana dia bekerja, dia mengabdi untuk bangsanya, untuk mencukupi kebutuhan rakyatnya. Masya Allah. Wa inna baghaw fi madarisiha aw masalihiha rijalun sya'biyun wa dalika qalilun nadir. Kalau kemudian coba dia bayangkan, kalau kemudian di masyarakat muncul sekolah-sekolah, muncul lembaga-lembaga, muncul perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh rakyat, itu luar biasa. Bayangkan, mestinya ketika sekolah itu muncul dari rakyat, lembaga-lembaga yang mencerdaskan rakyat itu muncul dari personal-personal rakyat, itu harus di backup. Kalau ngandalin pemerintah tidak akan ngejar. Sekuat apa pemerintah kemudian dengan gagahnya mungkin pokoknya sing tak openi sekolah negeri kok, sekolah swasta. Lalu jumlahnya sekolah negeri dengan sekolah swasta atau presentasinya jauh banget. Saya yang tahu kalau Surabaya itu anggap saja MTS itu sekitar 60 berapa Pak swasta. Negeri itu cuma berapa? Apalagi SMP. Maka dikatakan di sini sangat langka, kata-kata saya langka kalau kita nyari orang-orang yang kemudian bekerja untuk berpikir tentang kebutuhan rakyatnya. Fahum mimman ta'allamul haya al-istimaiyah al-wataniyah min bi'atihim. Orang-orang yang kemudian berpikir tentang kebutuhan rakyatnya itu mereka orang-orang yang belajar dari kehidupan sosial, kehidupan bernegara, dari lingkungan yang dia dapat. La min asatidatihim wala minal kutubil lati wudi'at li ta'limim. Bukan dari guru-guru, dosen-dosen mereka yang ada di kampus atau guru-guru yang ada di sekolah, bukan dari kitab-kitab, buku-buku yang mereka kaji dalam sekolah ataupun kampus, tapi bisa saja mereka belajar itu dari lingkungan mereka tumbuh. Makanya orang-orang sukses itu kan bahkan mohon maaf, orang-orang yang banyak membangun jaringan. Dia tanya siapapun coba, siapapun yang sekarang sukses dalam urusan jabatan, dalam urusan ekonomi, pendidikan, itu orang yang punya banyak relasi. Dia cek, nah, orang-orang sukses itu yang banyak ya aktivis, orang yang punya jaringan luas. Nah, dilanjutkan Syekh Mustafa Bri mengatakan, kalau kamu ingin maju, ini untuk pribadi kita, juga untuk sebagai orang yang mengelola negara yaitu pemerintah. Faida aradna an nakuna ummatan sholihatan raqiyatan, kata beliau. Kalau memang kita ingin menjadi satu bangsa yang kemudian bangsa yang baik, bangsa yang maju, kalau personal kita ingin menjadi personal yang baik, yang menjadi individu yang maju, fa'alaiha an nas'a bi tarbiyatil ummah min tariqil ummah la min tariqil hukumah. Ini teori ini debatable. Tapi Syekh Mustafa punya satu teori, beliau mengatakan kalau satu bangsa ingin maju, maka langkahnya adalah kamu harus melangkah dari akar rumput, bukan dari pemerintah top down ke bawah, tapi dari akar rumput kemudian itu tumbuh, yang itu nanti akan menjadi sesuatu yang di personal itu akan menjadi maju. Kalau personal itu maju, otomatis bangsanya juga akan maju. Ini risiko Pak, program itu kalau langsung dari pemerintah itu sing ono pas programnya wis pokoknya banter Pak, tapi mari ngono hilang.
Tapi kalau itu dari akar rumput, maka kata Syekh Mustafa itu beda. Maka ya enggak tahu Pak. Ini teorinya Syekh Mustafa Al-Gholayani. Ini bisa didebat. Lawang ini bukan Quran, bukan hadis. Ini pandangan beliau. Kalau ingin bangsa itu maju harus dari akar rumput. Bukan kemudian program dari atas turun ke bawah. Bukan. Artinya pemerintah punya tanggung jawab untuk menyiapkan regulasi-regulasi yang memudahkan. Biarkan rakyat itu pasti akan mencari apa carane mangan. Ya siapkan saja titik-titik di mana orang bisa bekerja. Tidak perlu dikasih beras. Siapkan saja wilayah-wilayah yang di titik-titik itu orang bisa bekerja. Makanya pemerintah ada dari luar negeri, kemudian bukalah dari Korea, buka pabrik sepatu di satu wilayah. Yaitu menyiapkan regulasi seperti itu yang kemudian bisa mendatangkan ribuan pekerjaan. Tidak harus orang saya mungkin dikai beras, dikai mangan. Niku padha karo kula jenengan ora padha karo ora usah kerja tak cepai. Milih pundi jenengan Pak? Mau dikasih pancing atau jenengan dikasih nasi? Mau dikasih cangkul atau dikasih beras? Ya orang pasti mikir yang berlanjut. Cangkul ada sawah, pupuk dipermudah. Maka kata Syekh Mustafa Al-Gholayani, program itu negara akan menjadi maju kalau itu muncul dari akar rumput, bukan dari atas. Bima nabdaluhu minal himma fi tilka sabil, untuk supaya program itu berhasil. Kama hiyal hal fil umamil mutamaddinah al-yaum, sebagaimana yang ada pada bangsa-bangsa yang sudah maju. Fa inna hadil umam tuassisul madaris wa tunsyiul ma'amil wal masalih. Maka masyarakat bangsa itu kemudian mereka dengan sendirinya sukarela mereka membangun sekolah, membangun madrasah, membangun TPI. Bayangkan loh Pak, yang itu sebenarnya urusan pendidikan kan tanggung jawabnya pemerintah. Tapi banyak rakyat yang kemudian buat pesantren, buat kampus, itu membantu untuk mencerdaskan bangsa. Bahkan ada yang membuat lembaga, ada yang membuat al-masonik, perusahaan-perusahaan. Sehingga pemerintah tidak usah pusing-pusing. Ono wong kepingin usaha digawe gampang regulasi ini, mereka akan merekrut karyawan banyak, bisa memberi pekerjaan kepada masyarakat. Maka kemudian di sini dilanjutkan lagi. Min ghairi an tatluba min hukumati yang antamudda ilaiha yadal mauna, sehingga rakyat itu tidak selalu bergantung nunggu uluran tangan pemerintah. Mereka sudah bisa bergerak dengan sendiri. Walau fa'alat dalika, kata Syekh Mustafa, kalau ada orang melakukan seperti itu, dia titik-titik ngenteni programnya pemerintah, la dhallat mutaakhiratan kama dhalalna, maka dia akan menjadi bangsa yang terbelakang, dia akan menjadi individu yang terbelakang dan tidak pernah maju. Ngenteni ulurane pemerintah. Lu gawe program ngenteni programnya pemerintah, ngenteni danai cair, mboten bakal maju. Paling ya mari programnya metu, duwe metu ya buyar. Lawang tidak muncul dari hati. Saya punya teman, saya ngisi rutinan di salah satu masjid di Surabaya. Dia ingin melawan rentenir. Sekarang nasabahnya ada 700, banyak ibu-ibu, bapak-bapak, gojek, banyak banget. Itu pinjaman tanpa agunan, tanpa lebihan. Ada yang mulai start 500, 1 juta, 2 juta, sampai 4 juta. Dilihat, ada ngajinya tiap bulan. Kalau tidak ngaji, tetap nanti dapat kalau sudah lunas, tapi tidak bisa naik jumlahnya. Ada kepala-kepala. Itu programnya berhasil sampai sekarang itu ngumpulin uang yang diputar itu 1,5 miliar. Dulu dari personal dirinya dengan beberapa pengurus masjid. Sekarang karena masyarakat sudah tahu efeknya, kemudian banyak yang meletakkan zakat malnya Pak untuk itu Pak. Namanya kita zakat produktif kan seperti itu. Itu dicontoh sama masjid lain, dimodali 250 juta, hilang Pak, ora balik duit.
Pemerintah kan juga ada program begitu. Ada, kalau tidak salah bank wakaf itu ada. Tapi karena memang bukan dari bawah Pak, ke atas ini ada program, ayo lakukan. Beda rasanya kalau itu dari grassroots, muncul dari masyarakat karena keprihatinan, maka kemudian itu yang mestinya disupport. Berhasil Pak, sudah jalan, cerita sama saya itu sudah jalan 12 tahun. Kalau ngaji dengan perso, ngaji kados ngeten iki, ngaji yang bulanan itu 800 sampai 1000 orang yang ngaji. Masya Allah. Makanya kalau kita tengok ini nih Pak, kalau kita urusan rakyat, urusan pemerintah, itu Masya Allah yang dimunculkan harus dari bawah. Dari bawah. Kalau ini ada program begini-begini, ditanya dulu kebutuhanmu apa. Kalau dipaksakan Pak, mungkin berhasil, tapi mungkin mau setahun, 2 tahun, buyar. Iso-iso nak wis gak jabat buyar, karena memang bukan sesuatu yang dibutuhkan. Ngaten nggih? Baik, kita masih ada waktu 7 menit. Kita bisa isi dengan tanya jawab 7 menitan gitu. Oh iya.